kita manut kepada Allah, kita penuhi apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Karena dengan demikian akan mengantarkan kedudukan hamba tinggi di sisi rohnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan bimbingan yang tiada henti oleh Allah SWT untuk mampu menjalankan taat yang namanya adalah taufik. Sehingga taufik yang dilimpahkan kepada hamba ini adalah kemampuan untuk mampu menjalankan kebaikan. Taufik. Makanya sering disebut wabillahi taufik wal hidayah. Itu sering disebut. Karena dua kata itu adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, sejak dulu, sejak para nabi, kita butuh tahu ilmunya para nabi, kita butuh tahu ilmunya para rasul. Dan itu pun juga kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Satu waktu pada sebuah hadis yang menerangkan begini, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul berada dalam satu majelis, sahabat itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dan rata-rata hadisnya sahih. Kala itu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu subuh Ibrahim? Yang ditanyakan itu apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Kita sering mendengar kata subuh Ibrahim berulang-ulang, dan itu ditanyakan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa itu subuh Ibrahim? Kemudian Rasulullah menjawab, subuh Ibrahim adalah semua berisi dengan amsal, semua berisi dengan perumpamaan yang di dalamnya tertulis, kata Rasul, di dalamnya tertulis setiap manusia yang berakal apabila otaknya tidak terganggu, bahasanya diawali dengan itu. Manusia yang beramal apabila akalnya tidak terganggu pasti memiliki waktu itu adalah saat yunaji ihal Allah, yaitu saat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua saat yuhasibu fiha nafsu. Yang kedua adalah waktu untuk bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga saat yufakkaru fi sunnillahi ta'ala, yaitu waktu untuk tafakkur terhadap apa yang diperbuat oleh Allah. Dan yang keempat baru sa'atan yakhlu fiha bihajati minal mat'am wal masrub, yaitu waktu untuk memenuhi hajat hidup, untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Masyarakat muslimin, ini kalau diurai satu persatu mesti panjang. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa esensi dari pesan apa yang termuat di dalam subuh Ibrahim yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ribuan tahun yang diterangkan oleh Nabi Allah Ibrahim, karena memang itu subuh diberikan kepada Nabi Ibrahim dan sampai kepada kita dalam jangka waktu yang 1000 tahun, bahwa manusia yang akalnya tidak terganggu dalam hidupnya pasti memiliki waktu. Jangan sampai terjadi ketimpangan antara waktu satu sama yang lain, dan berat di satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Perlu adanya keseimbangan. Saat yunaji fiha rabbahu ta'ala, yaitu yang pertama saat itu bermunajat kepada Allah. Apa itu munajat? Munajat adalah dialog secara mendalam di dalam hati yang sangat jauh, dan wujudnya adalah salat. Kemudian yuhasab fi nafsu, saat untuk bermuhasabah
Sehingga sampai-sampai Sayyidina Ali radhiyallahu itu menyebutnya yuhasibu qabla an yuhasib. Suruh kita muhasabah diri, menghisab dirinya sendiri sebelum nanti dihisab. Dan yang ketiga adalah sa'an yafakkaru fi sunnillahi ta'ala, saat untuk tafakur terhadap ciptaan Allah, perbuatan Allah terhadap makhluknya. Masyaallah muslimin, kalau kita pikir Allah adalah zat yang maha berbuat dan tidak pernah berhenti berbuat, terus-menerus berbuat, itu Allah Azza wa Jalla maha berbuat, tidak pernah henti. Di satu sisi lain nggak pernah henti. Dan ini harus kita lihat apa yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di lembaga tubuh kita ini, mulai dari bagaimana mata bisa berfungsi, pendengaran bisa berfungsi, lisan bisa berucap, hidung bisa menghirup, dan akal bisa berpikir, hati bisa merasa. Semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian akan terjadi kedekatan hubungan antara hamba dengan Khaliqnya. Itulah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Baru yang terakhir adalah yang keempat, saat untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Yang hajat hidup itu adalah disebutkan di sini dengan hanya makan dan minum. Itulah esensi kehidupan, kebutuhan hidup. Sementara kita berpikir beda. Saat ini orang-orang modern berpikirnya jauh sudah. Jika kebutuhan hidupnya melampaui kebutuhan yang lain. Sementara esensi hidup adalah cukup dengan makan dan minum. Sehingga melebihi kapasitas. Sehingga banyak yang hidup dalam dinamika yang stres berat karena pikirnya itu tidak mampu dan melampaui batas-batas kemampuan. Dan keseimbangan ini yang diperlukan. Sehingga waktunya tidak habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiganya dilewatkan begitu saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ingat satu pesan, bahwa orang yang hidupnya hanya berurusan dengan perut, maka nilai hidupnya adalah sama dengan apa yang keluar dari masyarakat muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk kita bisa hidup dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita dimatikan oleh Allah dengan mati yang husnul khatimah. Amin. Inna salat kalau Allah ilmunya pulangan. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu ansitu wasma'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa limasyaikhikum wa masyaikikum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhum ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bima yatawassalu bihi ilaika wa bi ali washabi dzakirina alaika wa bi man tuliyat hadzal maqali asar wa la khatal hadidina sumusuhu wa qmar anta wafiqna fil aqwal wal afwal li khulusin niyat wa tubaddilas sayyiati bil hasanat Allahumma antal alimu bis sarairina faslihiha wa antal khabiru bi uyubina fastuha wa antal waliyyu ni'matina wal qadiru ala tulbatina wal alimu bi khawajina wa nas'aluka Allahumma bi haqqika wa bi haqqi nabiyyika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi haqqi alihi wa sahbihi ajma'in an taqdiya lana ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya mujibas sa'ilin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.